Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, 6A dan 6B, ikhwan dan akhwat. Insyaallah pada hari Selasa ini kita akan sama-sama pelajari tentang materi fikih atau mapel, mata pelajaran fikih, yaitu materi yang pertama, zakat. Jadi salah satu rukun Islam, yaitu yang nomor 3 yang akan kita pelajari, yaitu zakat. Sebelum kita masuk materi, persiapkan dulu buku paketnya, dibuka. Setiap pembelajaran, setiap kalian melihat video, harus disediakan buku paketnya. Kalian sudah membeli buku paketnya, jadi manfaatkan dengan baik. Lalu stabilo, atau yang tidak punya stabilo boleh pakai pensil untuk menggarisbawahi yang penting-penting. Ustadz akan ambilkan semuanya dari buku. Jika ada beberapa yang Ustadz cantumkan dan tidak ada di buku, itu karena Ustadz melihat bukunya kurang lengkap, jadi Ustadz sertakan di situ, Ustadz masukkan beberapa keterangan yang lebih lengkap. Anak-anakku 6A dan 6B yang saya cintai karena Allah, kita lanjut ke zakat, ke materi kita. Apa aja sih Ustadz yang akan kita pelajari di materi ini? Ya, Ustadz spoiler dikit ya, bocorkan sedikit, lumayan. Kalian akan mempelajari lumayan panjang, mungkin bisa sampai nanti PTS kita akan membahas tentang zakat, karena ini perlu pendalaman materi. Ini perlu pendalaman yang benar-benar agar kalian paham zakat. Oke, apa aja Ustadz? Ya. Ya, ada pengertian zakat. Pengertian. Apa sih artinya zakat Ustadz secara bahasa dan istilah? Ya, nanti kita akan ketahui bersama. Lalu yang kedua ada fungsi. Fungsi zakat. Ada nggak Ustadz fungsinya? Kita ada nggak manfaatnya sih Ustadz kita ketika membayarkan zakat? Atau kita buang-buang beras, atau kita buang-buang uang aja sih? Kita ngapain zakat, bayar zakat? Nah, ada nggak fungsinya? Ada. Nanti kita pelajari. Lalu ketiga, keutamaan. Ada nggak Ustadz pahala yang akan kita dapat ketika kita membayar zakat? Ada. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu zakat ini juga ada jenisnya, ada macam-macamnya. Zakat terbagi menjadi berapa? Nanti akan kita bahas. Ya, jenis dan macam-macam zakat yang akan kita pelajari. Lalu yang kelima ada harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati. Nih, nanti dari jenis-jenis dan macam-macam zakat ini kalian akan mempelajari harta-harta yang wajib dizakati. Contoh ya, Ustadz ambil contoh nanti. Misal ada orang yang mempunyai emas banyak, punya gudang emas contohnya misalkan. Nah, itu ada nggak sih Ustadz zakatnya? Nah, itu salah satu barang yang akan dimintai zakat ya. Apabila emasnya sudah terkumpul sedemikian banyak, berapanya nanti kita akan pelajari, maka Allah wajibkan dia mengeluarkan zakat. Nah, itu ya, paham ya. Lalu syarat-syarat wajib. Nah, ini ada orang-orang yang memiliki yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya apa Ustadz? Ya, nanti kita pelajari juga ya, syarat-syarat wajib zakat. Jadi tidak sembarang orang yang mengeluarkan zakat. Orang kafir boleh zakat nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi dia tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-7, waktu mengeluarkan. Nah, zakat ini kapan sih dikeluarkannya Ustadz? Kapan dibayarkannya? Terserah kita, Januari, Februari sampai Desember, terserah kita, atau ada waktu-waktu khusus. Ya, nanti kita juga akan pelajari. Ukuran ini contohnya timbangan. Contoh kita tahu contoh zakat ya, zakat fitrah itu mengeluarkan beras berapa sih Ustadz? Sekilo, 5 ton, 50 kuintal atau berapa ya? Kita akan pelajari. Yang terakhir, materi ke-9, para mustahik. Mustahik adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi setelah orang-orang ini yang tadi syarat-syarat wajibnya membayarkan, dikeluarkan kemana? Ditaruh di masjid aja, atau ditaruh di depan rumah, atau dikasih ke tetangga. Nah, ini salah satu. Nah, ya, kita akan mempelajarinya di sini, mustahik zakat. Next.
kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian zakat. Zakat secara bahasa artinya suci. Artinya suci. Nih ya, artinya suci. Secara istilah, jadi sebelum kita masuk ke istilah suci. Jadi suci ini seperti zakat itu ternyata seperti toharoh atau wudhu ya. Ternyata kalau apa perbedaan zakat dan wudhu? Kalau wudhu itu menyucikan badan kita dari najis. Contoh kita mau sholat, kita kenakan kulit-kulit kita, tangan kita, muka kita, kepala, kaki, kumur-kumur itu dengan air agar sisa-sisa najis tidak ada. Nah, kalau zakat menyucikannya lewat harta. Nah, hartanya seolah-olah dicuci apa, emang harta ada yang kotor Ustaz? Ya, harta kita itu ada yang kotor. Nah, kita sebagai kaum muslimin menyucikan hartanya dengan zakat, bukan dimasukkan ke laundry. Mentang-mentang laundry itu tempat untuk membersihkan pakaian, untuk mencuci pakaian, nah uangnya dicuci. Enggak, mensucikan harta dengan zakat. Secara istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, di sini sudah ada beberapa yang ada satu syarat wajib zakat. Apa itu? Ya, dikeluarkan oleh kaum muslimin. Berarti orang-orang non muslim, kafir, Kristen, musyrik itu boleh nggak Ustadz mengeluarkan zakat? Boleh mengeluarkan zakat, tapi mereka tidak akan Allah anggap pahalanya, karena hanya kaum muslimin saja yang ketika mengeluarkan zakat dia mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, jadi nggak sembarang dikasih. Contoh ke abang-abang Gojek dikasih, abang apa dikasih. Nah, tidak seperti itu. Jadi nanti ada orang-orang yang wajib atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Sampai sini paham? Jika ada yang belum dipahami, boleh telepon Ustadz, WhatsApp, atau boleh voice note. Ustadz sih sukanya nelpon ya, ditelepon jadi lebih jelas kalian. Beberapa udah ada yang tanya ke Ustadz, mungkin hari Senin kemarin ada yang tanya ke Ustadz, alhamdulillah bagus pertanyaannya, bahasa Arab kelas 6B ya, bagus pertanyaannya. Ayo kalian berlomba-lomba bertanya, Ustadz suka ditanya ya. Tanda kalian itu paham atau mendengarkan arah penjelasan video di Ustadz, kalian bertanya. Kalau kalian paham ya alhamdulillah. Kalau kalian belum paham, bukan berarti Ustadz nggak suka. Ustadz malah suka kalau ditanya. Ya, berarti kalian benar-benar pengen mempelajari materi yang Ustadz sampaikan. Ya, satu lagi slide yang akan kita pelajari. Ya, kita masuk ke fungsi zakat. Fungsi zakat. Zakat berfungsi untuk, ada nggak sih Ustadz fungsinya? Ada nggak sih Ustadz manfaatnya? Ada dong. Yang pertama, zakat dapat menyucikan jiwa manusia dari penyakit kikir dan tamak. Zakat dapat menyucikan. Nah, kata-kata menyucikan ini nih. Nah, kalian lihat menyucikan. Nah, tadi ini sama dengan yang bahasa ya. Secara bahasa ternyata zakat itu bisa menyucikan jiwa manusia. Nah, jadi bukan tadi Ustadz bilang cuma harta aja. Jadi ternyata bisa menyucikan jiwa manusia. Jiwa manusia itu kotor nggak sih Ustadz? Iya, jiwa manusia itu kotor. Seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu manusia, jiwa manusia itu lebih condong, lebih mengarah kepada hal-hal yang buruk. Nah, cara kita terhindar, cara kita menyucikan jiwa manusia, jiwa diri kita, jiwa kaum muslimin dari penyakit kikir dan tamak adalah dengan membayar zakat. Kalian tahu artinya kikir? Kikir itu pelit. Bahasa Indonesianya pelit itu ya, pelit bahasa Indonesia, tapi lebih baku, bahasa bakunya kikir. Kikir nama lain dari pelit. Dan tamak. Tahu tamak? Tamak adalah suka cinta akan dunia, cinta akan harta, itu namanya tamak. Atau kita sebut rakus ya, tahu rakus ya. Nah, itu namanya tamak.
kikir pelit, tamak itu rakus. Yang kedua, membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang-orang fakir miskin atau yang lainnya nanti akan kita bahas, itu bisa kita bantu dengan bayar zakat. Ternyata kaum muslimin itu sangat peduli dengan orang-orang yang ekonominya atau keuangannya sedang tidak bagus. Itu kita harus perhatikan, orang-orang kaya membantu orang-orang miskin itu dari zakat. Ya, ternyata zakat itu mempunyai fungsi membantu orang yang membutuhkan, sangat mulia. Yang terakhir, membersihkan harta dari hal-hal yang kotor. Nah, tadi Ustadz bilang ya, membersihkan harta dari hal-hal yang kotor maksudnya apa Ustadz? Contoh ya, jadi dari harta kita itu ada hak-hak kaum muslimin yang lain, ada hak-hak orang-orang miskin. Jadi kita harus, jadi ketika kita mendapatkan harta, misalkan kalian nanti sudah berdagang, kalian sudah menjadi bisnismen, kalian sudah bekerja, jangan kalian makan itu semua hartanya, karena di sekian rupiah itu ada hak-hak mereka, kaum muslimin yang membutuhkan. Jadi infakkan. Kalau kita tidak membayar zakat, kalau kita belum ada waktu membayar zakat, maka infakkan. Infak sodakoh. Maka harta-harta yang kita makan, harta-harta yang kita pakai, membeli baju, itu menjadi hal-hal yang bersih atau halal. Ya, hati-hati, di dalam harta kita ada yang kotor. Makanya Allah suruh kaum muslimin membersihkan harta-hartanya dengan mencucinya, mensucikannya dengan zakat. Demikian, mungkin kalian bisa memahami penjelasan Ustadz. Apabila kalian ingin bertanya, selalu Ustadz tekankan lewat WhatsApp, boleh lewat telepon ke nomor Ustadz ya. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.